Ini dia. Jadi kalau ada kapas-kapas kecil, dia di sini sekarang hidup. Jadi kalau kita lihat di mikroorganisme, pasti ada banyak kehidupan kecil. Oke, ini apa aja isinya? Nah, ini hanya beras yang kita masak satu nasi. Nasi. Nasi basi Beras bisa? yang enggak. Kita kasih kehidupan yang lebih sempurna supaya kita mendapat hidup yang sempurna kan seperti itu. Nah, jadi rebus nasi, ya kan? Rebus beras masak betul. sampai masak, baru masukkan ke dalam, baru bikin bambu seperti ini. Nah, potong sepertiga supaya jadi tutup, baru masukkan, ikat. Hanya nasi. Nah, hanya nasi aja, nasi tohnya. Kalau Nasi pesta pun bisa sebenarnya ya. Beras saja. Berapa lama untuk? Ini 1 minggu nih. 1 minggu. Jadi kalau dia seperti ini, Daging dia sapi. seminggu. Lihat nih bagus banget nih. Wanginya mana? Ada warna-warnanya. Nah, jadi kalau kita biarkan dia lebih dari seminggu, dia akan mencair kembali lagi ke tanah. Bulat matu tanah. Bulat matu tanah. Khasiat tanah. Itu tadi bagaimana warnanya? Iya. Ada saru baru nih. Air dia akan kembali ke tanah. Nah, sekarang Ngapas yang boleh dipakai nanti. Bisa mengarah sekarang? bisa kita bikin kandang ayam. Ayo. Nah, itu dia mikroorganisme. Jadi kalau kita lihat dalam dia. Nah, jadi mikroorganisme mikro kecil, organisme kehidupan. Jadi ada kehidupan kecil yang sebenarnya bisa kita undang, bisa kita tangkap untuk menyempurnakan apa ini dia. Jadi kalau dia basi bisa? Enggak. Kita kasih kehidupan yang lebih sempurna supaya kita mendapat hidup yang sempurna kan seperti itu. Nah, jadi rebus nasi, ya kan? Rebus beras Betul. sampai masak, baru masukkan ke dalam, baru bikin bambu seperti ini. Nah, potong sepertiga supaya jadi tutup, baru masukkan, ikat. Hanya nasi. Nah, hanya nasi aja, nasi tohnya. Jadi kalau Nasi pesta pun bisa sebenarnya ya. beras saja. Berapa lama untuk? Ini 1 minggu nih. 1 minggu. Jadi kalau dia seperti ini, Daging dia sapi. seminggu. Lihat nih bagus banget. Wanginya mana? Ada warna-warnanya. Nah, jadi kalau kita biarkan dia lebih dari seminggu, dia akan mencair kembali lagi ke tanah. Bulat matu tanah. Bulat matu tanah. Khasiat tanah. Itu tadi bagaimana warnanya? Iya. Ada saru baru nih. Apa? Yang lebih bagus jingga hijau ini dia. Cuma pasti ada banyak kehidupan kecil. Dengan sistem fermentasi. Jadi kandang ayam sistem fermentasi. Nah, bahan-bahan pertama kates atau botik ya. Kalau bisa pepaya. Kalau bisa 2 atau sampai 5, 2 sampai 5 ya. Baru kemudian pisang dan imok ini dia. Nah, jadi ini kita ramu dulu. Ini akan kita budidayakan di dasar, taburkan imo, baru kemudian akan kita tutup dengan panggergajian atau abu gergaji, baru kedua jerami, baru ketiga abu gergaji. Jadi kita biarkan. Ini gula merahnya lah. Setengah kilo ya. Kalau bisa ini 2 sampai 5 butir ya. Ini 7 sisir, baru dicincang. Ini nanti kita tunggu supaya halus, baru campur bersama, baru masukkan ini. Imo, baru kita campur, nah kita taburkan di kandang ayam, ya kan? Itu pertanda kita mau membiarkan imo. Ini akan menjadi makanan imo ya. Seleh di apa aja di. Agak apa ya? Ikulat. Bahasa Renjai itu sudah.
Misalnya udah berdua. Imo imonya. Ah, campur. Tape juga ya. Jadi, iya kan, baunya juga kan. Tape pulut. Enak kali wangi ya kan. Kalau bisa sampai bersih lagi, bikin airnya lagi. Oh. Air lagi. Sama. Campur lagi. Imo yang sudah dicampur dengan gula merah lapisan pertama, lalu kita taburkan semprotkan ke semua kandang. Jadi kandang sebenarnya lebih bagus juga dari tanah, kita gamburkan supaya nanti hidup di dalam tanah. Jadi kalau seperti ini masih semen sebenarnya, tapi masih ada luka-luka kecil untuk tanah. Nah, Masih boleh lah. Masih boleh lah. Oh, Jadi kalau bisa lebih bagusnya tanah. langsung. Jadi nggak usah lantai tanah aja yang bagus. Sana. Oke, nah sekarang kita Ini apa? ya tabur. Tapi sama hujan biar teman Tanah. Satu bunani hampir Atar ya. daun. Tos keren, agung, awas. Itu lapisan pertama. Yang kedua, pisang sama kates. Sama beli. Ya, masuk pinang. Nah, ada satu lagi yang kurang kita Ini untuk kates sama pisang. Ini untuk sebenarnya ada nasi ya itu lah. Nasi. Oh, nasi. Nasi yang kita masak. Kira-kira 1 liter. Ya kan ada 2. Satu untuk pepaya sama pisang, satu untuk ini. Tapi ini dulu tadi. Ini kita masuk jerami dulu. Nah, kalau boleh rapikan. Outdoor. Dipraktekkan. Kamu kalau nggak mau di kamu aja kan. Nah, sudah naik. Oke. Kawan, terus juga. Bulan ya. Nah, 1 bulan setelah dikurung dulu kotak pemanas seperti tadi, ya. Jangan sampai dimasukkan yang dewasa nanti. Nah, jadi sebenarnya ini kita mau persiapkan akses untuk para petani ya. Nah, jadi persoalan petani kita sekarang ya, mereka membutuhkan pupuk kimia, pestisida yang harganya memang tak karuan dan bahkan bisa merusak tanah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita mengambil jalan keluar bersama petani? Tadi kita sudah katakan dengan memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan local resources, ya kan? Memanfaatkan limbah, itu bisa jadi keuntungan besar buat para petani. Nah, jadi ini tadi kita tangkap imo untuk lapisan pertama, kedua jus pepaya, pisang, dan nasi, baru yang ketiga jerami, yang sebenarnya itu dibuang ya, dibuang dan dibakar. Nah, kita manfaatkan menjadi pupuk organik. Di samping pupuk organik bagi para petani yang available, tersedia setiap saat, ayam juga bisa eksis, sehat, menguntungkan, dan berkelanjutan. Nah, jadi sebenarnya kita mau mengembalikan habitat daripada ayam ke tempatnya sendiri, ke harangannya, ke pengais-ngaisannya kan. Biasanya kan ayam kan selalu mengais. Nah, kita akan kasih kesempatan ke ayam untuk mengais di tempat habitatnya. Nah, itu. Jadi nanti petani akan memiliki kompos organik. Ya, langsung mereka bisa butuhkan, bisa peroleh. Jadi
nggak usah kita beli dari luar, sebab kita punya di tempat kita sendiri. Nah, jadi kita bisa meminimalisasi angka pengeluaran kita, ya kan? Untuk lebih menambah income per kapita daripada petani. Jadi jerami, nah ini nanti untuk per 3 bulan setelah ayam panen, kita bisa juga manfaatkan jadi kompos. Ini kompos ini amat bagus sekali untuk sayur-sayuran, tanam-tanaman dan apa segala macam. Nah itu dia. Cuma 1 kali panen. Enggak, ini biasanya bisa sampai 2-3 kali panen. 2 sampai 3 kali panen. Ya tapi kalau kalian manfaatkan segera mungkin jadi kompos, nah itu lain hal. Tukar lagi dia. Nah, tapi itu pun kalau nanti kalian manfaatkan, nggak usah lagi capek-capek bikin seperti tadi, hanya tinggalkan sebagian, baru lanjutkan yang lain. Nah, itu. Ayam ini mau eksis, mau sehat, jangan lupa angka 3. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Itu selalu harus diingat. Nah artinya kalau pada pertama sekali kita menetes mata, nah saat itu juga ingatkan bahwa 3 minggu ke depan kita Tetes harus lagi tetes matanya kedua. dengan. Nah habis itu 3 bulan ke depan kita harus tetes mata lagi. Nah itu mau mencoba membangkitkan daya tahan tubuh daripada ayam. Jadi dia akan tahan terhadap serangan-serangan apa sekalipun. Jadi tidak rentan. Ya. Nama tetesnya? Tetesnya ND Loseta, Newcastle disease Loseta, ND Loseta. Kenapa Newcastle disease itu di Inggris? Ada sebuah ciptaan virus yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menyangkal kekebalan tubuh. ND Loseta. Bisa bikin contoh misalnya apa semacam hitungan ekonomisnya gitu. Ya, jadi kalau hitungan ekonomisnya saya pikir Untuk 100 ekor ayam. untuk 100 ekor ayam, ya kan? Nah, kita nggak usah beli bahan-bahan kandang dari toko, dari apa segala macam. Kita hanya bisa bikin tahu apa yang ada di sekitar kita. Ini kan sederhana. Nah, jadi kita nggak usah beli bahan-bahan. Yang kedua, kandangnya juga kita nggak usah beli, hanya tinggal ambil dari sisa-sisa panen dari saudara-saudara kita, ya kan? Nah, baru kalau boleh ini harus connect dengan ternak lilit. Nah, kalau nanti misalnya ayam ini ada kematian, mengalami kematian, jadi kita nggak usah rugi. Kita hanya bakar, kasih ke lele. Kalau lele ada mati, bakar, kasih ke ayam. Jadi ada siklus kehidupan yang saling menguntungkan. Jadi kalau ayam harus dibakar supaya wangi. Nah lele tahu, oh ini ada umpan yang enak. Tapi kalau nggak dibakar, mungkin dia curiga bahwa itu temannya. Jadi satu saat dia akan, kalau nggak ada kita kasih seperti itu, temannya harus dihabisinya seperti itu. Nah itu dia. Nah jadi bicara soal keuntungan, kalau boleh makanan daripada ayam harus kita tanam. Jagung, ini kan padi kita tersedia. Kalau boleh mengganti, nah sebenarnya untuk pakan ayam ada 3, ya kan? Pertama dedak jagung, dedak padi, dan daging atau buikan. Gitu. Jadi 3 ini nggak bisa kita tinggalkan. Nah, jadi daging ini bisa kita substitusi. Kita bisa ganti dari bekicot, keong, abu ikan, ular, apa segala macam bentuk daging. Karena daging, keong, kalau diperiksa ternyata itu mempunyai nutrisi 60% protein yang tinggi. Protein tinggi. Itu sebabnya kenapa eksisnya para itik-itik juga di sawah itu karena melahap keong, bisa bertelur. Nutrisinya cukup tinggi. Itu kita ambil, kita campur ke pakan ayam, itu juga bisa mengandung protein. Jadi ketiga ini sebenarnya nggak bisa kita lepaskan, harus ada. Kenapa ayam kita kerdil, kenapa ternak kita kerdil? Karena lupanya ketiga substansi ini kita campur di dalam satu kandungan. Nah, jadi kalau kita mengemas makanan,
kita harus ingat harus ada dedak jagung, ada protein atau ikan atau daging. Nah, itu dia. Jadi kalau boleh apa yang ada di sekitar kita manfaatkan, yaitu supaya tidak mempunyai pengeluaran yang tinggi untuk beli ikan pakan. Nah, jadi keuntungannya seperti ini. Kita beli anak ayam 100 ekor, Rp6.000. Jadi kalau 100 berarti 600.000. Nah, jadi kalau dia panen 3 bulan 1,2 kilo. Jadi 1,2 kilo kali 100 berarti berapa itu? 120 kilo. 120 kilo kali berapa kilo sekarang? 40 atau 50? Kita kasih 40 ya. Berarti 100 kali 4 juta per 3 bulan. Itu sudah mati sekitar 20%. Jadi kalau 4 juta kita punya bahan atau modal 600.000, berarti kita masih untung 3 juta. Coba kalau kita beli pakan untuk merangsang atau beli dedak apa segala macam, itu keluar misalnya 1 juta. Berarti kita masih punya untung 1,5 juta bersih untuk petani. Nah, itu 100 ekor. Kalau kita banyak. Nah, itu kalau hanya ayam. Jadi kalau boleh kita dorong supaya kita tidak menanam atau bentuk monocropping. Kalau bisa bentuk peternakan kita integrated farming. Ini seperti integrated. Kita punya sayur, ya, kita punya ikan, kita punya ayam. Nah, supaya antara satu dengan yang lain terkombinasi. Jadi di saat ayam membutuhkan sayur, kita ambil sayur. Saat ayam membutuhkan protein, kita ambil ikan. Saat ikan butuh protein, kita ambil ayam. Nah, seperti itu. Jadi kita punya keuntungan yang lebih besar ketimbang kita beli sesuatu dari luaran. Nah, itu dia.